Asal-usul negeri Porto dan nenek moyang Talakua. Masyarakat Porto memahami bahwa nenek moyang mereka yang pertama berasal dari Pulau Seram, dari Nunusaku, gunung suci di Pulau Seram, maka asal-usul negeri Porto dan nenek moyang Talakua diceritakan sebagai berikut. Bahwa pada waktu penduduk mulai menyebar mencari tempat-tempat yang lain, mereka dipimpin oleh 4 orang kapitan, yaitu, Kapitan Watimena Wael, yang nantinya menjadi moyang Watimena di Makariki, Kapitan Watimuri, yang kemudian menjadi moyang Watimuri, Kapitan Nanlohi, yang kemudian menjadi moyang Nanlohi, dan Kapitan Talakua, yang kemudian menjadi moyang Talakua. Mereka bermusyawarah untuk menyepakati tujuan dan arah pengembaraan mereka, dan mereka sepakat untuk menghilir sepanjang sungai Tala. Tiba di Tala, mereka membuat suatu perjanjian dengan menanam sebuah batu yang dinamakan Manuhuru, yang kemudian berubah menjadi Huse. Perjanjian yang mereka ikrarkan adalah, walaupun mereka nanti bercerai-berai, tetapi hubungan persaudaraan ini harus terus dipertahankan dan mereka pun harus saling tolong-menolong. Tempat ini kemudian menjadi suatu batu pertanda tempat kenang-kenangan dari keturunan negeri Makariki, Amahai, Luhu dan Porto. Beberapa hari kemudian Kapitan Nanlohi dan Kapitan Talakua naik ke atas rakit untuk bermain-main, tetapi rakit terbawa arus dan hanyut semakin jauh ke tengah laut. Mereka terdampar di suatu tempat bernama Nanuluhu dan Kapitan Nanlohi tertinggal di situ, sedangkan Kapitan Talakua terus hanyut melewati Tanjung Umel Putih, sekarang dekat desa Kulur, dan akhirnya terdampar di suatu teluk di pulau yang kemudian dinamakan Pulau Saparua. Sampai sekarang orang meyakini bahwa sepasang tapak kaki yang tertinggal di Wasa dekat Tanjung Umel Putih adalah tapak kaki Kapitan Talakua yang pertama singgah di situ. Tetapi kemudian karena ingin mencari tempat tinggal yang aman atau kecenderungan untuk dekat dengan para leluhur, sesuai kepercayaan asli, maka dibangunlah suatu hena atau aman di Gunung Opal. Lama setelah itu Kapitan Nanlohi juga ikut terdampar ke situ dan menurut hikayat Talakua. 1. Ketika Kapitan Talakua melihat Kapitan Nanlohi berenang dekat tanjung itu, Kapitan Talakua mengambil sebatang galah untuk menolong Kapitan Nanlohi naik ke darat. Karena itu dalam sejarah pembentukan negeri Porto, Talakua dan Nanlohi mempunyai negeri lama yang sama yaitu di Gunung Opal. 2. Selain proses migrasi dari Pulau Seram kemudian berdatangan lagi orang-orang dari Maluku Utara, Irian Jaya, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Mereka lalu berkelompok membuat kediaman di pegunungan. Kecenderungan mencari tempat-tempat yang aman dan dekat dengan para leluhur sesuai keyakinan mereka, itulah yang menyebabkan terbentuklah pemukiman-pemukiman penduduk di pegunungan. Mereka berkelompok dalam persekutuan-persekutuan yang disebut rumah tau atau lumatau yang terbentuk dalam ikatan genealogis. Rumah tau ini kemudian menggabungkan diri dalam suatu persekutuan yang disebut hena atau aman dan menempati lokasi-lokasi tertentu yang dipimpin oleh ama. Aman berasal dari istilah pribumi ama yang artinya bapa atau tuan. Dengan demikian aman adalah pemukiman yang dimiliki dan diperintah oleh ama. Lokasi atau wilayah hunian inilah yang kemudian dikenal dengan nama negeri lama. Negeri-negeri lama di pegunungan yang dihuni oleh para leluhur masyarakat Porto adalah sebagai berikut. Opal. Opal adalah daerah pegunungan yang tertinggi dalam wilayah petuanan desa Porto. Negeri lama ini ditempati oleh Talakua dengan mengambil posisi sebelah depan, arah timur, menghadap ke Saparua, dan Nanlohi yang menempati wilayah Opal bagian belakang, arah barat, menghadap ke pantai. Talakua dan Nanlohi menempati negeri lama yang sama, sebab menurut cerita rakyat, keduanya berasal dari Seram. Mungkinkah karena itu Talakua dan Nanlohi mempunyai soa yang sama yaitu soa Lesiruhu dan menjadi soa raja. Selain Opal, juga ada negeri lama dari para leluhur yang lain seperti 1. Amahoru, negeri lama ini ditempati oleh Latui Hamalo, dan kemudian menjadi soa Muarea. 2. Sawahil, negeri lama ini ditempati oleh Polnaya, dan kemudian menjadi soa Ulalesi. 3. Tauku, negeri lama ini ditempati oleh Sahertian, dan kemudian menjadi soa Latarisa. 4. Latehuru, negeri lama ini ditempati oleh Watimuri, dan kemudian menjadi soa Namasina. 5. Samonyo, negeri lama ini ditempati oleh Tetelepta, dan kemudian menjadi soa Muahatalea. 6. Amatawari, negeri lama ini ditempati oleh Berhitu, dan kemudian menjadi soa Beinusa. Dalam cerita asal-usul bangsa Maluku, dikatakan bahwa Berhitu adalah orang Amet ditempatkan di Porto, negeri lama atas jasanya yang telah membantu Porto, Kapitan Talakua untuk berperang melawan Johor. Menurut cerita itu, dikatakan bahwa, karena itulah Porto diberi nama menurut negeri Amet, yaitu Samasuru. 7.
Lowunyo, negeri lama ini ditempati oleh Apono, dan kemudian menjadi Soa Lohinusa. Pusat pemerintahan negeri-negeri lama ini ada di Pegunungan Opal, di mana raja yang memerintah pada waktu itu adalah Talakua, yang digelar Raja Hutan. Struktur pemerintahan di gunung atau di negeri lama bersifat tradisional, tetapi unsur demokrasi sangat jelas terlihat dengan adanya pembagian kerja dalam struktur pemerintahan itu, seperti ada pembagian peran raja, kapitan, mauweng, dan marinyo. Struktur masyarakat juga sangat teratur seperti rumatau, uku, hena atau aman, dan uli. Pembentukan hena atau aman ini juga terjadi dalam perebutan kekuasaan di wilayah pegunungan, tetapi diceritakan bahwa kemudian di wilayah pegunungan itu, terdapat persekutuan yang lebih besar yang disebut Uli Poru Amarima dan kemudian menjadi Amaporuto. Dari sinilah kita mengerti bahwa nama asli negeri Porto adalah Poru yang artinya menarik hati. Uli adalah gabungan beberapa hena atau aman, sedangkan Amarima artinya 5 aman atau 5 kampung, yang dipimpin oleh Kapitan Talakua, yang menjadi penguasa di Gunung Opal, di akhir abad 13 dan awal abad 14, sudah ada penduduk Poru yang berkuasa di pegunungan Porto, nama Porto diberikan kemudian. Diceritakan bahwa, ketika Johor tiba di Saparua, tidak ada satu negeri pun yang berani berperang dengan Johor, dan yang berani angkat senjata melawan Johor adalah Poru atau Porto. Kekuasaan Poru bahkan menjadi salah satu pertahanan kuat di Gunung Opal, dan di zaman Portugis dan Belanda, wilayah ini tidak tersentuh sama sekali. Selain Perang Iha dan Perang Patimura, ada juga satu pusat pertahanan yang kuat dan tidak pernah dapat dikuasai oleh penjajah yaitu di Uli Poru Amarima. Selanjutnya guna memudahkan kompeni dalam politik perdagangan dan pengawasan, maka sejak masa Portugis, telah dimulai suatu kebijaksanaan untuk menurunkan penduduk dari pemukiman awal di pegunungan, ke tempat-tempat pemukiman baru di daerah pantai. Proses pemindahan ini dicatat di zaman penjajahan Belanda atau VOC, membawa pula perubahan-perubahan yang luas dan penting dalam susunan masyarakat. Struktur masyarakat yang berpusat pada hena dan aman, kemudian menjadi masyarakat negeri Porto di pantai. Proses perpindahan itulah yang menyebabkan terbentuknya negeri-negeri di pesisir pantai yang terjadi antara tahun 1480 sampai tahun 1660. Ketika negeri terbentuk maka istilah hena dan aman tidak digunakan lagi dan selanjutnya dipakai istilah mata rumah. Untuk marga dalam keturunan genealogis dan Soa adalah persekutuan dari beberapa mata rumah yang bukan lagi persekutuan genealogis tetapi persekutuan teritorial dan negeri gabungan beberapa Soa dalam wilayah tertentu. Pembentukan negeri Porto dapat diperkirakan bahwa perpindahan penduduk Porto dari pegunungan ke pemukiman baru di tepi pantai. Negeri Porto sekarang terjadi menjelang abad ke-17, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Perpindahan ini terjadi atas keinginan dan kemauan VOC yang adalah alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Maka arus perpindahan itu juga tidak terjadi secara serentak tetapi bertahap, karena ada penduduk yang tidak mau turun dan tetap bertahan, mempertahankan kekuasaannya, di pegunungan atau negeri lama. Bagi masyarakat Porto, perpindahan penduduk dari pegunungan ke pemukiman baru di tepi pantai terjadi dalam 2 tahap, yang disebut Uku Toru dan Uku Rima. Uku Toru adalah kelompok 3 yang turun lebih dulu ke negeri di pantai yaitu, Nanlohi, Sahertian dan Polnaya. Sedangkan, Uku Rima adalah kelompok 5 yang turun kemudian, yaitu, Latui Hamalo, Tetelepta, Watimuri, Berhitu dan Apono. Walaupun demikian, masih ada yang tetap bertahan di hutan atau pegunungan dan tidak ikut dalam arus perpindahan itu, yaitu Talakua yang tidak bersedia untuk menyerah kepada Belanda. Karena itu Talakua diberi gelar Raja Utang atau nama Sina, sedangkan di pemukiman baru, pemerintah kolonial Belanda mengangkat Nanlohi menjadi raja di negeri yang baru, dan diberi gelar Raja Pantai atau Nikisina. Sejak itulah negeri yang baru itu diberi nama Poruto, dari Poru atau Amaporuto, dan kemudian berubah menjadi Porto. Porto disebut juga sama Suru Amalatu Poru Amarima. Nama ini mengingatkan masyarakat negeri Porto tentang sejarah pembentukan negeri sejak bermukim di pegunungan atau negeri lama, sampai menempati wilayah pemukiman baru di tepi pantai sampai sekarang.